Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit, apalagi tidak ada juga yang terkena virus corona. Nauzubillah min dzalik. Oke anak-anak, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang sudah Ibu share minggu lalu tentang regulasi kepegawaian kelas 11 ya. Jadi harapannya Ibu dengan adanya video pembelajaran ini, Ibu dapat sedikit memberikan penjelasan mengenai regulasi kepegawaian atau peraturan kepegawaian yang biasanya diterapkan di perusahaan, lembaga maupun instansi. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, mengenai pengertian regulasi kepegawaian. Regulasi sendiri itu merupakan peraturan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Jadi regulasi kepegawaian adalah peraturan mengenai bidang kepegawaian. Nah, kenapa dalam suatu kepegawaian itu diperlukan regulasi atau peraturan? Karena regulasi atau peraturan ini sangat dibutuhkan untuk mengatur atau menata orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan atau pegawai yang bisa kita sebut sebagai pegawai atau pekerja ya. Nah, orang yang ada di suatu ruangan atau dalam suatu tempat itu perlu diatur seperti halnya ketika kita hidup di masyarakat. Di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, di sekolah, itu juga ada yang namanya aturan atau tata tertib. Begitu juga di perusahaan ada yang namanya peraturan atau regulasi mengenai kepegawaian. Maka disusunlah regulasi kepegawaian itu supaya tercipta suasana yang kondusif, yang tertib, yang disiplin sehingga pekerjaan di dalam suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat tercapai tujuan perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah macam-macam regulasi kepegawaian. Nah, di sini macam-macam regulasi kepegawaian menurut para ahli ada 3, menurut Samad, menurut Budiono, dan menurut Prince. Yang pertama menurut Samad, regulasi kepegawaian dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, 2, adat dan kebiasaan, keputusan pejabat atau badan pemerintah, kemudian traktat, kemudian peraturan kerja atau peraturan perusahaan, dan yang terakhir perjanjian kerja, perjanjian perburuan atau kesepakatan kerja bersama atau bisa disingkat KKB. Terus yang kedua, menurut Budiono, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama perundang-undangan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga keputusan, yang keempat traktat, dan yang kelima perjanjian. Dan yang terakhir menurut Prince, ini dari luar negeri ya, dibagi menjadi 5 juga, yaitu undang-undang, adat atau kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, dan agama. Selanjutnya, nah untuk ini macam-macam regulasi kepegawaian secara umum. Nah, ini yang secara umum kita gunakan di negara kita di Indonesia. Di Indonesia, baik perusahaan, lembaga maupun dinas kepemerintahan menggunakan regulasi kepegawaian yang secara umum ini diterapkan di perusahaan mereka masing-masing atau di dinas lembaga kepemerintahan masing-masing di setiap daerah. Nah, regulasi kepegawaian yang kita gunakan biasanya, yang pertama ada peraturan perundang-undangan, yang kedua adat dan kebiasaan, yang ketiga agama, yang keempat jurisprudensi, yang kelima traktat,
kemudian ada perjanjian kerja bersama, dan peraturan kerja perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang pertama, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Seluruh warga negara, baik pegawai, pengusaha maupun pemerintah, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Nah, ya. Dan di sini dalam peraturan perundang-undangan, Ibu sudah menampilkan piramid atau hierarki peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nah, setiap lembaga perusahaan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sudah disusun ini. Yang pertama atau yang paling tinggi kedudukannya ada UUD 1945. Lalu peringkat kedua ada undang-undang atau Perpu. Yang ketiga peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden Perpres, dan peraturan daerah atau Perda. Nah, di sini peraturan daerah dikelompokkan menjadi peraturan daerah provinsi, kabupaten kota, desa yang setingkat, termasuk kanun di Provinsi Aceh, Perda khusus dan Perda provinsi di Provinsi Papua. Nah, berdasarkan hierarki tersebut, aturan yang berada di paling puncak memiliki kedudukan yang paling tinggi. Artinya apa? Artinya peraturan yang di bawahnya itu mengikuti juga atau berpedoman pada peraturan yang paling atas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah adat dan kebiasaan. Adat dan kebiasaan ini turut mempengaruhi regulasi atau peraturan di bidang kepegawaian, walaupun di sini tidak tertulis. Jadi ini adalah sebuah kebiasaan yang berlaku di masyarakat, lingkungan, maupun daerah setempat yang biasanya mempunyai adat dan kebiasaan sendiri-sendiri atau berbeda-beda. Nah, namun dalam regulasi atau peraturan kepegawaian biasanya perlu menerapkan adat dan kebiasaan dalam menerapkan sistem kepegawaian di perusahaannya. Sebagai contoh, di sebuah perusahaan yang berada di Kalimantan, jika mereka ingin merekrut pegawai, maka mereka juga perlu merekrut pegawai yang berasal dari warga sekitar Kalimantan, di mana sistem ini berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab etis dan sosialnya terhadap daerah setempat. Jika dalam merekrut mereka tidak merekrut warga setempat, maka akan menimbulkan konflik atau permasalahan nantinya. Maka dari itu, adat dan kebiasaan diperlukan dalam sistem kepegawaian atau regulasi kepegawaian. Yang ketiga, agama. Agama di sini dapat menjadi sumber hukum ketenagakerjaan karena dapat menjadi pemecah masalah ketenagakerjaan melalui pendekatan agama. Sebagai contoh, misalkan dalam perusahaan yang ada di Indonesia, yang notabene Indonesia ini adalah negara yang mayoritas beragama Islam, biasanya ada perusahaan yang melarang pegawainya ini menggunakan kerudung atau jilbab, khususnya untuk perempuan ya. Nah, di sini kita bisa mengikut sertakan agama dalam mengelola sistem kepegawaian di perusahaan tersebut. Jika ada perusahaan yang melarang, maka kita bisa menggunakan agama sebagai pedoman dalam berpendapat atau menyangkal, atau bisa juga dalam membela ketika kita ingin menggunakan kerudung atau jilbab, karena kerudung atau jilbab ini juga
sebagai kewajiban bagi umat muslim. Jadi sebenarnya tidak boleh dilarang dalam sistem kepegawaian. Maka dari itu agama disangkut pautkan atau diikut sertakan dalam perumusan regulasi kepegawaian. Lanjut kita menuju ke poin keempat, yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah keputusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan hakim berikutnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Nah, apabila terjadi sebuah perkara mengenai kepegawaian dalam suatu perusahaan tetapi tidak ada aturannya di undang-undang, maka seorang pegawai dapat menggunakan jurisprudensi ini atau keputusan hakim yang terdahulu untuk menyelesaikan sebuah perkara di dalam sistem kepegawaian di perusahaannya. Jadi ini berguna jika di perusahaan terdapat perkara namun tidak bisa diselesaikan menggunakan peraturan perundang-undangan seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah traktat. Traktat ini adalah perjanjian internasional yang dibuat antar negara di dunia dalam bentuk tertentu. Ini biasanya digunakan untuk mengatur atau menata sistem kepegawaian yang bekerja sama antar negara. Contohnya seperti pekerja yang berada di luar negeri yang berasal dari Indonesia. Misal saudara kita atau lingkungan di sekitar kita ada orang yang bekerja di Hong Kong, Malaysia, atau Cina. Nah, di sana mereka menggunakan traktat ini sebagai sistem kepegawaian yang mereka gunakan di sana. Nah, traktat ini harus sesuai kesepakatan antar kedua negara. Begitu. Selanjutnya, peraturan kerja perusahaan. Peraturan kerja perusahaan ini merupakan ketentuan pembuatan peraturan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib bagi pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang pekerja tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah memiliki perjanjian kerjasama. Yang kedua, peraturan dibuat dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja di perusahaan. Yang ketiga, materi yang diatur adalah syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perincian pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, memuat tentang, jadi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga memuat tentang hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan, dan pembuatannya dilarang menggantikan perjanjian kerja bersama yang sudah ada. Yang kedua, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kemudian pembuatnya tidak dapat diperselisihkan karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha. Wajib mengajukan pengesahan kepada menteri atau pejabat Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ketika suatu perusahaan membuat ketentuan ketenagakerjaan dalam suatu perusahaan, mereka harus mengusulkannya dulu kepada pejabat Kementerian Ketenagakerjaan untuk selanjutnya disahkan. Selanjutnya, wajib memberitahukan kepada pekerja. Oke, yang terakhir yaitu perjanjian kerja bersama. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja bersama yaitu hasil perundingan antar serikat pekerja, serikat buruh atau beberapa serikat pekerja serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi biasanya ada yang namanya Perserikatan Buruh Indonesia.
Nah, biasanya buruh di Indonesia ini juga ada hari nasionalnya ya. Nah, serikat buruh ini biasanya melakukan sebuah pertemuan atau perundingan di mana mereka eh, membicarakan mengenai sistem ketenagakerjaan yang akan mereka gunakan untuk periode selanjutnya, atau mungkin mereka juga membicarakan suatu perselisihan tentang sistem ketenagakerjaan yang mungkin dirasa kurang sesuai hak dan kewajiban mereka. Nah, bisa mereka rundingkan di dalam forum, dan kemudian jika sudah terdapat hasilnya, hasil ini yang akan menjadi suatu peraturan yang bisa digunakan dalam menyusun suatu sistem ketenagakerjaan. Begitu ya anak-anak. Sekian untuk regulasi kepegawaian. Dengan waktu yang singkat ini, Ibu telah menjelaskan mengenai regulasi kepegawaian. Jika nantinya anak-anak atau kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, bisa melalui komentar di Google Classroom maupun bisa menghubungi langsung ke Bu Linda. Gitu ya. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat untuk kalian, dan semoga selanjutnya kita dapat bertatap muka, bisa bertemu di sekolah, melakukan pembelajaran di sekolah seperti kondisi semula sebelum adanya corona. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.